Bapak Ibu, saudara-saudara, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memperoleh kemerdekaan, kebebasan walaupun belum 100%, tetapi kita sudah diberi kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka di firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan, 2 bulan kita di rumah beribadah, di rumah kita beraktivitas yang lain, tidak ada kebebasan, rasanya tertekan, rasanya tidak ada sentosa, walaupun ada tetapi tidak seberapa. Tapi kita bersyukur dalam bulan ini sampai hari ini, sebagaimana firman Tuhan berkata, aku ada sebagaimana ada karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mendengar doa kita bangsa Indonesia. Tuhan mendengar doa kita umat-umat pilihannya, sehingga virus corona dijauhkan. Walaupun belum tuntas, tapi kita yakin pasti 100% dijauhkan. Sehingga kita makin bebas untuk beribadah, makin bebas memuliakan Tuhan. Sebagaimana Paulus di sini dia berkata, dengan kasih karunia yang aku terima, dengan kasih karunia yang aku peroleh, aku tidak sia-siakan, tapi sebaliknya aku lebih keras, lebih bekerja lagi. Jadi kasih karunia Tuhan yang kita sudah terima, bersyukur. Doa kita semua, khususnya jemaat Kibriya Kibor, didengar, dijawab. Tidak ada yang sakit dalam 2 bulan ini. Ya. Kalau yang sakit tua, ya itu yang mungkin lumrah, tapi bukan harus. Tetapi kita bersyukur, tidak ada yang kena flu, batuk karena corona. Berarti Tuhan tunjukkan pembelaan perlindungannya. Apa yang kita harus balas kebaikan Tuhan. Mari kita seperti Paulus, dia berkata, aku lebih giat lagi. Aku lebih giat bekerja. Aku lebih rajin lagi. Aku lebih tekun. Jadi dengan pertolongan Tuhan yang kita terima, kita harus lebih rajin lagi beribadah. Lebih rajin lagi berbakti kepada Tuhan. Lebih rajin lagi memuliakan Tuhan. Jadi setelah corona ini, jangan ada yang malas. Semua harus giat, ya. Semua harus lebih rajin. Sebagaimana di sini dia Paulus berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sebaliknya aku bekerja lebih keras. Jadi kita lebih giat lagi melayani Tuhan, lebih giat lagi beribadah, lebih giat lagi melakukan firman Tuhan. Supaya di sini, dan semuanya itu terjadi bukan karena aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau kita giat kepada Tuhan, rajin kepada Tuhan, pasti kasih karunia Allah menyertai kita. Coba kita lihat iman yang sama, pikiran yang sama, hati yang sama di dalam 2 Raja-Raja. Dalam 1 Raja-Raja, setelah Elia diberkati, setelah Elia diselamatkan, setelah Elia ditolong, orang-orang bertanya kepada Elia. Apa yang jawab Elia di sini? Orang bertanya, kalau dari ayat ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi dari Tuhan pun bertanya kepada Elia,
setelah Elia diberkati, setelah Elia diberi kemenangan, diberi keberhasilan, dia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Elia berkata bahwa aku bekerja 2 kali. Ayat yang ke-14 dia menjawab lagi, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Walaupun Nabi Elia mau dicabut nyawanya, mau dibunuh, tetapi dia berkata, aku tetap bekerja lebih giat. Karena pertolongan Tuhan, kalau kita berbicara dengan bahasa bebas, karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga aku giat bekerja walaupun orang lain meruntuhkan, merobohkan, menghancurkan mesbah-mesbah. Jadi orang lain, katakan Israel, umat Israel, berarti umat pilihan Tuhan. Tapi mereka tidak peduli dengan mesbah itu. Mesbah berbicara tentang doa, mesbah berbicara tentang korban, persembahan. Jadi umat-umat ini sudah tidak peduli lagi dengan korban, sudah tidak peduli lagi dengan persembahan, sudah tidak peduli lagi dengan doa. Tetapi Elia tetap memperhatikan korban, tetap memperhatikan persembahan, tetap memperhatikan doa. Maka Yakobus berkata, Elia juga manusia biasa seperti kita, tetapi dengan doa dan imannya tidak ada hujan 3,5 tahun. Dengan doa dan imannya dia berdoa dan turun hujan juga. Jadi marilah, kita sudah diberkati, kita sudah dilindungi, kita sudah dihindarkan dari virus corona. Maka wajiblah kita mempersembahkan doa kita kepada Tuhan, mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan, tetap mendirikan mesbah korban, mesbah doa di keluarga dan persekutuan kita, supaya hidup kita tetap menyenangkan Tuhan. Ada satu ayat lagi sebelum kita tutup, tentang keselamatan, menerima keselamatan dan apa yang dia lakukan. Di sini berkata ayat yang ke-20 dari Yesaya 38. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dia tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan apa-apa, seperti Mazmur berkata, dengan apa dan bagaimana ku balas kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Maka di sini Hizkia berkata, Tuhan telah datang menyelamatkan aku, maka kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Jadi untuk membalas kebaikan pertolongan Tuhan bagi kita, patut kita ada di dalam rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendirikan mesbah, membangun mesbah, mesbah doa, mesbah persembahan, mesbah korban. Dan sebagaimana Paulus juga berkata, segiat-giatnya aku bekerja, tidak menyia-nyiakan keselamatan ini, tapi saya bekerja bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa Elia, walaupun dia diperhadapkan dengan nabi-nabi Baal, nabi hutan, tetapi dia tetap bekerja keras karena Tuhan sudah menolong dia. Baik menolong dari keselamatan, menolong dari kelaparan, dan macam-macam pertolongan yang dia sudah terima. Maka dia hanya katakan, aku bekerja segiat-giatnya untuk kemuliaan Tuhan. Aku mendirikan kembali mesbah bagi Tuhan. Demikian juga Hizkia. Setelah dia disembuhkan, ditambahkan umur, dia main kecapi, main musik di dalam rumah Tuhan.
memuliakan Tuhan, mengagungkan. Mari, kita sudah dibebaskan, diloloskan dari corona ini. Maka marilah kita setia beribadah, setia melayani, setia berkorban, setia merenungkan dan melakukan firman, mendirikan mesbah, dan main musik di dalam rumah Tuhan. Di rumah pun kita bisa main musik, dimanapun kita berada bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita berdoa, biarlah Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesanggupan, Tuhan memberi rohnya kepada kita untuk membantu, menolong kita, supaya kita dengan kita bebas dari virus corona ini. Kita setia memuliakan Tuhan, setia beribadah, setia merenungkan, melakukan firman, setia berdoa, setia bernyanyi, setia main musik sesuai dengan talenta masing-masing Tuhan karuniakan kepada kita. Kita berdoa, Tuhan, setelah umat kami belajar firman-Mu bersama umat-umat-Mu Tuhan, kepada Gimor Jemaat, kepada Gimor, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami, sebagaimana Paulus berkata, dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang aku terima, aku tidak sia-siakan, tapi aku pergunakan untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Aku pergunakan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Demikian juga Elia, setelah dia dipelihara di dalam masa kelaparan, dan dia dilindungi, diberi kemenangan dari Tuhan, Nabi-Nabi Baal dan Nabi hutan, hidupnya hanya untuk giat bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Hizkia, setelah dia disembuhkan dan umurnya ditambahkan, ia main musik di dalam rumah Tuhan, ia memuji, menyembah Tuhan. Maka Tuhan, tolong kami jemaat di Pedil Gibor, tambahkan iman, kasih, pengharapan kami, teguhkan kami, kuatkan kami, supaya setelah kami dilewatkan dari Tuhan virus corona ini, kami boleh makin setia, makin giat di dalam merenungkan, melakukan firman, makin giat mengiring Engkau, makin giat melayani Engkau, makin giat berkorban, makin giat berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tetap bekerja, supaya membuat kami semangat terus dalam mengiring dan melayani, merenungkan dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, semua yang mengambil bahagian di dalam shooting ini Tuhan memberkati, baik jasmani maupun rohani. Masa depan mereka ada di dalam kedua belah tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.